Maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Kedudukan sang pencipta dan kedudukan makhluk. Berarti khaliq itu Allah sang pencipta, makhluk itu kita. Innal farqa, sesungguhnya perbedaan baina maqamil khaliqi, antara kedudukan Allah sang pencipta wal makhluki dan kedudukan makhluk, huwa bermula farqa baina maqamil khaliq wal makhluk itu al-haddu, batasan, al-fasilu, yang memisah bainal kufri wal imani, antara kufur dan iman. Wa na'taqidu, dan meyakini sama kita, mengiktikadkan sama kita, annaman, sesungguhnya orang, khalaqa, yang mencampurkan sama orang, bainal maqamain, antara dua maqam, kedudukan makhluk dan Allah jadi satu. Seolah-olah makhluk punya kedudukannya Allah, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan manfaat. Maka faqad kafara, benar-benar kufur sama orang yang mencampurkan antara kedudukan makhluk dan kedudukan khaliq. Wal a'yadu billah, berlindung kepada Allah. Walikulli maqamin, dan itu tetap bagi tiap-tiap maqam, tiap-tiap kedudukan, hukuku, bermula hak-haknya, al-khassatu, yang tertentu. Walakin hunaka, kami di sini, umuron, ada perkara, taridu, yang kembali atau yang nolak, hadal babi, di dalam ini bab, wa khususan lebih-lebih fima, di dalam perkara ya ta'alaku, yang berhubungan bin Nabi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taridu kembali apa nolak? Radda ya ruddu, taridu kembali ya. Wa khasaisuhu fima ya ta'alaku bin Nabi, wa khasaisihi, dan kekhususannya Nabi, alat yang tamayyaza, yang membedakan hu akan Nabi, an ghairihi, daripada yang lainnya Nabi, bayannya minal basyari, daripada manusia, watarfa'u, dan mengangkat dan meninggikan, rafa'a yurfi'u, arfa'a yurfi'u, wa turfi'u, dan meninggikan hu akan Nabi, alaihim, atas bashar. Hadil umur, bermula ini umur, ini perkara, itu qad tasya, apa itu? Qad tasa sataba ya. Apa artinya? Oh, istabaha ya, istabaha yastabihu, tastabihu, qad tastabihu, terkadang-kadang sama, istabaha tastabihu, qad tastabihu, terkadang-kadang sama, takkid ya, ala ba'di nasi, atas sebagian manusia, liqasri uqulihim, karena ceteknya akalnya manusia, wa dha'fi takfirihim, dan lemahnya pemikiran manusia, wa dhaiqin nadharihim atau nadrihim, dan sempitnya pemikiran manusia, pandangannya manusia, pemahamannya manusia, pendapatnya manusia, wa su'i fahmihim, dan jeleknya pemahaman manusia. Fayubadiruna, maka tergesa-gesa, terburu-buru siapa nas, ilal hukmi, kepada menghukumi, bil kufri, kepada kekufuran, dengan kekufuran, ala ashabiha, atas pelakunya, man, pelakunya ini, pelakunya makhluk, pelakunya apa ini? Hanya kemana dia? Ada alat di situ. Umur, pelakunya umur, hadil umur, wa ikhrajum ala ikhrajim, dan atas mengeluarkannya makhluk, an dairatul islami, dari wilayah Islam. Gonan,
halnya berprasangka minum dari mereka orang Islam. Ana fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu makhluk dalam hal melakukan sesuatu, takhlitan mencampurkan bainal maghamil khaliqi, antara kedudukan makhluk khaliq wal makhluki dan makhluk, warafan dan meninggikan lima gomin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyati, kepada makom ketuhanan. Wa inna, sesungguhnya kita itu nabra'u, membebaskan, melepaskan kita ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzalika, dari pemikiran demikian itu. Kedudukan khaliq dan kedudukan makhluk, supaya paham artinya, nanti takutnya nggak paham. Sesungguhnya perbedaan antara kedudukan Allah dan kedudukan makhluk merupakan batas pemisah antara kekufuran dan keimanan. Kedudukan Allah dan makhluk itu batas yang jelas, pemisah antara keimanan dan antara kekufuran. Paham ini? Kami punya keyakinan, kata Syekh Alwi Al-Maliki, bahwa orang-orang yang mencampurkan antara maqamul khaliq wal makhluk menjadi satu, seolah-olah makhluk mempunyai kedudukan khaliq, mereka adalah kufur. Kalau yang dipendapatkan mereka bahwa itu adalah pencampuran, ya kufur. Tapi mereka jangan secepat itu memberikan hukuman. Tengok dulu, perhatikan dulu, kira-kira kami punya nggak dasar semacam itu? Kira-kira kami menyamakan nggak? Kami memuliakan Nabi, apakah kami menganggap Nabi itu punya kedudukan Tuhan? Kami tawasul kepada Nabi, apakah kami punya keyakinan Nabi itu bisa berikan mudarat dan manfaat? Tidak, jangan sembrono. Kalau kami punya keyakinan itu, kami dibilang kufur, ya wajar, memang betul. Karena nggak boleh menyamakan kedudukan makhluk kepada kedudukan khaliq. Kalau kita punya keyakinan Nabi Muhammad bisa memberikan mudarat, manfaat, maka kita kufur. Tapi kita bukan semacam itu. Kita tabarukan, kita tawasulan. Nabi orang yang dekat kepada Allah, maka kita minta lewat tawasul kepada Nabi. Karena Allah memandang Nabi. Kita berada di tempat yang dipandang Allah. Kita datang ke makam wali, Allah berada di makam wali, melihat para wali-wali. Kita di sana dengan harapan kita juga dilihat sama Allah, karena kita duduk bersama para wali-walinya Allah. Karena kita punya keyakinan, wala tahsabanna alladzi man qutila fi sabilillahi amwat, bal ahya ma hum yashkurun wa 'inda rabbihim yurzaqun. Banyak ayat yang tentang ini. Kita punya pemahaman yang beda. Tapi kalau kami meyakini wali bisa memberikan manfaat, wali bisa mengabulkan doa kami, ya kami kufur, kami terima. Tapi jangan dulu terus enak kali ente ngomong kafir, ente mentuhankan wali. Loh, siapa tuhankan wali? Makanya datang dulu, dodok tabayun, tanya, kira-kira kami datang ke wali ini ngapain? Kami ziarah kubur ini ngapain? Apakah menyembah kubur? Apakah minta sama ayah di kubur? Enggak. Jangan salah ente. Jangan salah. Ngerti maksudnya? Ya, ini biar paham kamu. Takutnya nggak ngerti. Dan tiap-tiap makom, tiap-tiap kedudukan itu ada hak-hak tertentu. Ada hak-hak yang khusus. Tetapi di sini ada perkara yang kembali kepada nibah. Terlebih-lebih terhadap sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kekhususan Nabi Muhammad itu menjadi pembeda antara Nabi Muhammad dengan manusia lainnya. Beda. Nabi kita makhluk teragung, punya kedudukan yang berbeda. Nabi kita juga punya mukjizat, bisa menghidupkan orang yang mati. Waktu ada sahabat, lupa namanya, yang dia ngomong, nanti aku datang ke rumah. Dia pulang cepat ngomong istrinya, Dik, Rasul mau ke rumah potongan kambing. Maka kambing dipotong, anaknya nengok. Dipraktekannya, adanya dipotong. Nama dipotong yang mati, sama ada yang mati. Rasul datang, ditutupi. Kemudian ada yang kedua dipotong sama kakaknya juga. Dua-dua mati dipotong. Wah, sedih istri. Tapi kan yang Rasulullah, ya udah dibersihin darahnya atas dibersihin, dipel, anaknya ditaruh di kamar, di loteng atas, ditutupi. Begitu makan kambing ditanya, mana namu?
Lagi tidur ya Rasulullah. Lagi tidur. Oh iya, dia tidur. Dia udah bangun disuruh kemari. Bingung gelisah dia, kayak mana nih? Waduh, anakku udah meninggal, dipotong, kayak mana nih? Tiba-tiba dia turun. Yang di bawah nggak diturun, hidup lagi dua-dua. Kena doanya Rasul. Ya, suruh mari anakmu. Nah itu Rasulullah. Tapi apakah Rasul bisa menghidup orang mati? Tidak. Tetapi kudrah dan iradahnya Allah berikan kepada ucapannya Rasulullah dalam tauhid. Begitu. Paham? Paham maksudnya? Iya, maka jangan sembrono. Ini bab ini kau pahami betul ini. Biar kau ngerti nanti kalau orang itu tanya, oh enggak dulu. Ente jangan sembrono bukan kafir. Ente datang tabayun. Ente kurang puas, nih baca kitab Mina. Nah baca. Ente nggak tahu, datang ke dia ngaji. Itu. Hari. Dan tingginya derajat Rasulullah mengalahkan kepada makhluk. Perkara ini terkadang-kadang sama bagi orang yang cetek pemikirannya, bagi orang yang lemah cara pola pikirnya, akalnya sempit pendapatnya, jelek pemahamannya, mereka terburu-buru menuduh kita orang yang ziarah ke wali, dikira kita menyamakan wali, punya kedudukan khalil. Kita yang datang tawasul kepada Nabi, dikira menyamakan Nabi dengan Allah. Terburu-buru menghukumi kafir, kafir. Ente jangan sembarangan. Kami nggak seperti itu. Jangan punya prasangka buruk. Kami nggak menyampurkan antara makom makhluk dengan makom khalil. Kami nggak campurkan. Kami nggak satukan. Kami tahu. Kami ngerti had-hadnya. Itu hadul basilu bainal kufri wal iman. Kami ngerti. Jangan dikira kami nggak ngerti. Emang itu yang ngaji. Emang kau tak ngerti dalil. Kami juga tahu dalilnya. Makanya karena kami ngerti dalilnya, kami datang, kami nggak minta sama yang mati. Dengar kau? Paham kira-kira? Mudah penjelasan. Iya. Suara habis sampai entar lagi dijelaskan. Pahami. Dah, kutuinya besok. Ini yang kita selesaikan. Berapa menit? Udah jam berapa? 4. Jam 4? Lewat? Kurang berapa? 2 menit? 2 menit, berarti 5 menit sebelum lagi. Ini ngaji ini penting kau pahami. Wa innana, dan sesungguhnya kami bifadlillahi, dengan fadlnya Allah Ta'ala, narifu, ngerti siapa kami, makan perkara yajibu, yang wajib nilai bagi Allah Ta'ala, wa ma yajibu li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa narifu, dan ngerti apa kami, siapa kami, makan perkara huwa bermula ma itu mahdun murni, hakullah, hakul lillahi, miliknya Allah. Kami ngerti itu itu murni miliknya Allah. Wa ma huwa mahdun hakul li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ghuluwi, dari tanpa berlebih-lebihan. Kami nggak berlebih-lebihan, bro. Wala itra'in, dan tanpa berlebih-lebihan, tanpa mengwah-wahkan. Yasilu, yang menyambung ila haddi wasfi, kepada batas sifatnya Nabi, bi khoso isi rubiyati, dengan kekhususan bangsa ketuhanan, wal uluhiyati, dan ketuhanan. Kami enggak seperti itu. Yang menyambung, menyamakan, menemukan antara batas sifat kekhususan Nabi dengan sifat kerububiyatan dan ilahiyat. Kami ngerti mana yang wajib bagi Allah, ini hak miliknya Allah, murni sifat Allah. Kami ngerti ini punya Rasul, ini mujizat. Kami ngerti ini karamanya wali. Kami tahu. Ini jangan cepat-cepat nuduh. Minal man'i, daripada mencegah, wal ata'i, dan memberi, wal naf'i, dan memberikan manfaat, wal dari, dan mudarat, al istiqlali, yang bangsa menyendiri. Dunallahi, tanpa ada dari Allah Ta'ala. Kami ngerti kok bahwasanya Nabi gak bisa mencegah, gak bisa menolak, maksudnya gak bisa memberi, gak bisa ngasih manfaat, gak bisa memberikan mudarat dengan sendirinya. Gak bisa. Semua itu bifadl Allah. Tanpa daripada Allah gak bisa. Wasal, apa itu? Ada ya-nya?
wa minasal qoti, dan daripada kekuasaan al-kamilati yang sempurna, wal haimanati, dan pengawasan as-samilati yang menyeluruh, wal khalqi wal mulki, dan makhluk dan menjadikan dan memiliki, wal milki wa tadbiri, dan mengatur, wa tafarrudi, dan menyendiri, bil kamali, dengan sempurna, wal jalali, dan keagungan, wa taqdisi, dan mensucikan, wa tafarrudi, dan menyendiri, bil ibadati, dengan ibadah, bi mukhtalifi anwa'iha, dengan berbeda macam-macamnya umur, wa awaliha, dan tingkahnya umur, wa umuratabiha, dan wa umuratibiha, dan derajatnya umur. Tunggu dulu. Kami ngerti, kami gak hulu. Hulu itu berlebihan. Kami gak hulu. Kami gak menyambung antara sifatnya Nabi dengan kekhususan rububiyah. Kekhususan rububiyah dan ilahiyah. Seperti mencegah, memberi, mengasih manfaat, memberikan mudarat dengan sendirinya. Enggak, tanpa ada dari Allah SWT, serta kekuasaan yang sempurna, pengawasan yang menyeluruh, menjadikan, memiliki, mengatur, menyendiri dengan kesempurnaan, keagungan, kesucian, menyendiri dalam ibadah dengan berbagai macam warnanya perkara, tingkahnya perkara, dan derajatnya perkara. Tidak, kami tidak semacam itu. Jangan salah, bro. Jangan semacam itu, bro. Jangan cepat nuduh kami kafir. Kami tahu kok. Kami cuma tawasul, kami cuma tabaruk. Tahu pernah ada orang datang mimpi masuk neraka, tangannya masuk neraka, kemudian cacat. Datang ke Rasul, tanganku ini kering dan negeri malam itu masuk neraka. Doain Rasulullah, didoain sembuh. Apa Rasul sembuhkan? Tidak. Allah. Tapi Rasul punya mujizat yang diberikan Allah. Itu wilayah Nabi. Namanya mujizat. Apakah sama itu dengan Rob? Tidak. Itu wilayah Nabi yang diberikan Allah. Namanya apa? Muji. Kalau wali namanya apa? Karo. Wilayah wali. Ada orang yang perang matanya kecocok, lepas jatuh. Datang Rasul, mataku lepas nggak cocok. Doa ya Rasul, balikan. Diludahin, dilengketkan, balik sembuh. Apa Rasul bisa menyembuhkan mata? Enggak. Yang bukan siapa? Allah. Itu mujizat wilayah Nabi yang diberikan Allah. Kami nggak menyamakan. Kami nggak bilang itu wilayah rububiyah, wilayah uluhiyah, tidak. Kami ngerti, bro. Kami ngaji tauhid, bro. Jangan tuduh-tuduh kafir. Ente sembarangan aja ngomong. Ente baru ngaji 3 hari, batuk gosok, bilang kafir, bid'ah. Tunggu dulu. Jangan sembrono. Ya, jangan sembrono. Penting di kitab ini. Penting. Sikit kok. Amal hulu, sesungguhnya berlebihan ala yang, yakni tawali, meninggikan fi mahabbatihi, berlebihan di dalam mencintai, wa ta'atihi, dan patuh, wa ta'alluq, dan ta'alluq bihi, dengan Nabi. Sesungguhnya yakni sesungguhnya berlebihan dalam mencintai Nabi, patuh kepada Nabi, ta'alluq kepada Nabi. Fahada, maka bermula ini itu mahbubun, dicintai, wa matlubun, ditonton. Kama ja'aful hadis, seperti yang datang dalam hadis. Sesungguhnya hulu, yakni berlebihan dalam mencintai Nabi, taat kepada Nabi, menyambungkan hati kepada Nabi, ini semua dicintai, ini semua ditonton, sebagaimana telah datang dalam hadis. Dalam apa? Dalam hadis. Ala tatru, ola tatru, jangan mengkultus kamu semua ini akan aku, kama seperti perkara At-Taurat mengkultus siapa An-Nasara, orang-orang Nasrani, ibnu Maryam, akan ibnu Maryam. Kami tahu dalam hadis Rasul mengatakan, kamu jangan mengkultusku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultus Isa bin Zaid bin Sabit. Pernah Rasul ngomong dalam hadis, la takum, kamu jangan berdiri, kamu yang kumul Jawa awazin, sebagaimana orang-orang azam berdiri nyambut rajanya. Kalau aku datang biasa aja, jangan muliakan aku. Datang Rasul masjid, Zaid bin Sabit berdiri,
Apa itu mengkultus? Enggak. Sahabat ngomong, itu Zaid udah bilang jangan berdiri, masa berdiri? Dengar sama Zaid, dia ngomong, aku heran. Ajitu liman akul utama. Heran aku dengan orang yang punya akal sempurna, melihat cahaya yang indah, nggak mau berdiri, masih duduk santai saja. Rasul dengan ucapan Zaid bin Sabit Ghaus, senyum. Rasulullah bagus. Rasul senyum. Maka kemudian para sahabat berdiri. Rasul nggak marah. Haknya Nabi Muhammad, orang yang tawadhu, nggak mau dilebih-lebihkan dalam kemuliaan. Tapi haknya umat yang mencintai Rasulullah, ayo kita muliakan. Paham dong? Haknya guru. Kamu kalau datang ke rumah Nabi, jangan bawa apa-apa. Udah, yang penting datang silaturahim udah cukup. Tapi haknya murid datang ke rumah gurunya bawa kue, memuliakan guru. Abi bilang jangan bawa apa-apa. Ngapain bawa apa-apa? Udah kita datang makan ya. Ya nggak apa-apa. Tapi haknya murid memuliakan guru. Paham dong? Paham dong? Ya mantap begitu. Allah. Potong bismillah. Kamu udah kalirin ngantuk, dijelaskan pun kasihan. Ya sambung besok. Padahal mantap ini penjelasannya.